Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita mengkaji soal kepemimpinan, sebagaimana dalam kesepakatan kurikulum pesantren. Salah satu yang menjadi mata pelajaran yang disepakati adalah soal kepemimpinan profetik. Nah, di malam hari ini adalah pertemuan pertama. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi awal, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, di malam hari ini kita akan mengkaji soal kepemimpinan profetik. Nah, malam hari ini saya akan coba berbagi soal kepemimpinan ala Nabi. Nah, seperti apa kepemimpinan ala Nabi? Kita perlu melihat ada tiga landasan yang menjadi pijakan Nabi dalam memimpin. Nah, untuk itu sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih definisi kepemimpinan profetik itu. Nah, kepemimpinan profetik itu ya, satu adalah berbasis moral dan spiritual. Nah, ini adalah kepemimpinan ala Nabi. Kepemimpinan profetik itu adalah model kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual, termasuk etika berdasarkan ajaran Quran dan hadis. Nah, ini definisi dari kepemimpinan profetik ala Nabi. Nah, sengaja malam hari ini kita pertemuan pertama ini kita akan bicara dalam kepemimpinan dalam konteks Nabi. Nanti pertemuan berikut kita akan bicara contoh-contohnya seperti apa, contoh-contoh kepemimpinan Nabi. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan bicara secara garis-garis besar berkaitan dengan kepemimpinan Nabi di zaman itu. Nah, yang berikut ini ada prinsip dan aplikasi. Nah, di sesi ini teman-teman, kita akan mengeksplorasi landasan teologis, prinsip utama serta penerapan kepemimpinan profetik dalam konteks modern. Nah, kita akan melihat seperti apa. Kita kan sudah membayangkan nanti kepemimpinan profetik itu seperti apa, dan teman-teman sudah cukup punya pemahaman terkait kepemimpinan ala Nabi. Nah, lalu kemudian kita coba lihat dalam konteks modern, konteks saat ini seperti apa. Nah, kita akan bicara juga itu. Nah, yang berikutnya adalah selain bicara dalam konteks teologis yang menjadi salah satu prinsip utama kepemimpinan Nabi adalah kita juga akan bicara soal apa sih keunggulan dari kepemimpinan profetik ala Nabi. Kita akan bicara itu juga.
kita akan mengeksplorasi itu bagaimana sih kepemimpinan ala Nabi, dan kita coba lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Apakah kepemimpinan hari ini itu sudah mencontohkan kepemimpinan Nabi saat itu. Nabi adalah pemimpin, selain kepala negara, dia juga pemimpin politik. Kita juga akan melihat seperti apa. Apakah kemudian kepemimpinan hari ini juga mewarisi kepemimpinan Nabi. Kita akan juga bicara soal itu. Yang berikut ini teman-teman ada landasan teologisnya. Landasan teologisnya adalah Nabi Muhammad sebagai uswatun hasan. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan terbaik dalam kepemimpinan ideal. Yang berikut bicara soal akuntabilitas moral. Nah, misalnya dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin umat pada hari kiamat. Itu misalnya dalam konteks surat Al-Ahzab itu ayat 21 menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kepemimpinan Nabi itu tertinggi. Dan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas moral dalam kepemimpinan, di mana pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan Allah. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Misalnya nanti kita akan istilahnya kita akan mapping model-model kepemimpinan saat ini, lalu kita coba berkaca pada model kepemimpinan ala Nabi. Nah, kepemimpinan profetik ini menjadi salah satu konsep untuk kita membandingkan kepemimpinan ala Nabi dan kepemimpinan hari ini. Itu akan seperti apa? Kita akan bicara juga seperti itu. Kita akan lebih banyak mengeksplorasi model-model kepemimpinan. Nah, teman-teman, ini kalau bicara prinsip dasar kepemimpinan, teman-teman, ini kepemimpinan Nabi ada prinsip dasarnya adalah sidik, ini ada, kemudian amanah, tablik, dan fatonah. Nah, ini yang menjadi 4 prinsip ini yang menjadi syarat kepemimpinan profetik, dan ini yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan kepemimpinan profetik, ya minimal bisa memenuhi 4 prinsip ini, dan 4 prinsip ini yang menjadi prinsip kepemimpinan Nabi. Nah, ya pemimpin harus sidik, harus amanah, harus tablik, dia juga harus cakap, bijaksana. Nah, kalau ada kepemimpinan yang tidak menggambarkan 4 prinsip ini, ya itu belum bisa disebut dengan kepemimpinan profetik. Nah, yang berikut, kepemimpinan Nabi juga kepemimpinan yang punya empati. Jadi sebagai pemimpin, ia juga turut ikut merasakan langsung. Misalnya dalam konteks, misalnya waktu itu, misalnya pembangunan Masjid Nabawi, Nabi juga ikut andil mengangkat material pada saat itu. Jadi dia memimpin juga tidak hanya sekedar memerintah, tapi ikut merasakan, ikut andil dalam pembangunan itu. Nah, salah satu prinsip dari, atau salah satu
kriteria dalam kepemimpinan profetik adalah dia juga harus sense of crisis. Ia juga harus punya empati, punya kepekaan yang tinggi. Seperti itu. Nah, yang berikut dari 4 kriteria tadi, misalnya dia harus jujur, dia harus amanah, dia harus kepemimpinannya harus mencerminkan kemampuan bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Nah, seorang pemimpin dia juga harus mencerminkan kemampuan itu. Jadi tidak hanya asal memimpin, tidak hanya menjadi asal jadi ketua. Misalnya jadi ketua PMII. Ini ada ketua PMI di sini. Saya bersyukur hadir di malam hari ini. Jadi menjadi ketua PMII, dia juga harus mencerminkan kemampuan memimpin. Karena hari ini kan jadi problem kepemimpinan organisasi hari ini kan mereka itu kan pengurus. Tapi hari ini bukan jadi pengurus tapi diurusi kan. Nah, itu jadi problem hari ini. Pengurus tapi diurusi. Mestinya sebagai pengurus harus mengurusi. Nah, itu yang disebut dengan kepemimpinan amanah. Dan itu yang menjadi salah satu prinsip dari 4 tadi yang menjadi prinsip kepemimpinan ala Nabi. Ya, dia harus amanah. Jadi ketua juga harus amanah dong. Diberi amanat, misalnya mandat organisasi, tapi setelah menjadi ketua ya seenaknya dia. Padahal dia juga punya tanggung jawab moral di sana. Dia punya tanggung jawab organisatoris. Tapi ketika jadi ketua ya sudah seenaknya dia. Ketika menjadi pemimpin ya kadang juga ya konteks hari ini kan kita juga bisa lihat kurangnya koordinatif. Kurangnya koordinatif satu sama lain dengan pengurus. Dia juga ngambil tindakannya sendiri tanpa ada pertimbangan koordinatif dengan pengurus. Padahal apa yang dia lakukan itu juga akan berdampak pada organisasi juga. Nah, ini bahaya. Nah, cara-cara kepemimpinan begini juga bahaya. Ya, oke lah, hari ini dia tidak sadari, tapi di kemudian hari dia akan sadari bahwa apa yang ia lakukan itu benar-benar berbahaya untuk organisasi karena tidak koordinatif. Yang kemudian dari 4 prinsip dasar kepemimpinan Nabi itu adalah tabligh, yang menekankan pentingnya komunikasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu juga harus komunikatif, tidak pasif. Jadi itu penting untuk digarisbawahi oleh teman-teman, apalagi teman-teman hari ini mungkin belum berorganisasi sebagian, belum menjadi pemimpin di organisasi sebagian, tapi perlu digarisbawahi adalah bahwa menjadi pemimpin itu juga harus komunikatif. Komunikasi tidak harus datang dari bawah, tapi bagaimana seorang pemimpin ini berinisiatif untuk membangun komunikasi. Agar apa? Agar juga kepengurusan atau pengurus lain ini juga merasakan bahwa seorang pemimpin ini benar-benar hadir dan ikut berempati dan ingin tahu situasi yang dialami oleh pengurus lain. Nah, ini penting. Karena kalau 4 prinsip kepemimpinan ini tidak atau bolong atau hanya 1-2 saja, itu juga bahaya. Nah, dan itu juga akan berdampak pada organisasi yang dimana kita pimpin.
Lalu prinsip berikut adalah khatana atau kebijaksanaan yang memungkinkan pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat, tentu yang bijaksana, meskipun itu dalam situasi yang sulit. Nah, ini penting sekali. Kadang juga di situasi yang sulit, ya kadang pikiran kita juga kemana-mana, sehingga ya kadang juga berpikir untung rugi. Kalau saya memutuskan kebijakannya seperti ini, sepertinya rugi buat saya. Rugi buat saya itu sepertinya pertimbangannya soal kepentingan dia, tapi bukan kepentingan organisasi. Ini juga bahaya. Dan ini kepemimpinan yang sangat jauh dari prinsip kepemimpinan ala Nabi. Nah, jadi teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan soal apa definisi dari kepemimpinan profetik, lalu kemudian kita masuk pada prinsip dasar kepemimpinan profetik ala Nabi. Prinsipnya adalah ada 4, sidik, amanah, tablik, dan fotona. Nah, yang berikut tadi saya sudah coba memunculkan soal kepemimpinan yang empati. Seorang pemimpin dia harus memahami dan berbagi kesulitan. Nah, ini penting. Misalnya teman-teman yang hari ini baru menginisiasi komunitas, ini juga penting. Ini penting, saya berharap juga teman-teman yang komunitas nalar kritis juga hadir malam hari ini sebenarnya. Cuma karena banyak banyak hal yang mungkin ini dengan kesibukan ya tidak hadir malam ini, ya nggak apa-apa, mungkin bisa di pertemuan berikutnya. Nah, jadi salah satu juga prinsip dari kepemimpinan profetik atau kepemimpinan ala Nabi itu adalah empati tadi. Jadi dia mampu memahami kesulitan orang lain atau memahami kesulitan pengurus lain. Kenapa kemudian pengurus ini tidak aktif misalnya? Atau kenapa pengurus lain ini kurang merasa memiliki organisasi misalnya, atau komunitas ini sepertinya kurang misalnya penggeraknya atau pengurusnya kurang merasa memiliki organisasi atau komunitas. Nah, karena bisa jadi koordinatornya atau pemimpinnya atau ketuanya itu tidak ada inisiatif untuk memahami dan berbagi kesulitan bagi pengurus dan atau anggota yang lain. Nah, ini juga penting, sehingga ketika prinsip ini bisa diterapkan dalam lingkungan organisasi atau lingkungan komunitas, maka solidaritas itu juga akan terbangun. Karena apa? Seorang pemimpin turun langsung, merasakan langsung apa yang sedang dialami oleh pengurus itu atau oleh anggota itu. Itu penting. Nah, soal contoh-contoh ini kita akan bicarakan pada pertemuan kedua. Nah, misalnya empati itu di zaman Nabi memimpin itu seperti apa? Nanti saya akan coba jelaskan seperti apa contoh-contohnya. Yang berikut soal seorang pemimpin juga dia punya keahlian atau lihai dalam menjabarkan visi. Dia juga bisa mengembangkan visi kesejahteraan, karena
dalam suatu komunitas atau organisasi, visi ini juga penting. Visi ini juga penting. Karena kalau tidak punya visi kesejahteraan, nah bisa jadi juga organisasi atau komunitas itu ya pengurus dan penggeraknya juga nanti akan pragmatis. Nah, itu penting. Nah, ini model kepemimpinan atau konsep atau prinsip yang diterapkan oleh Nabi. Nah, seperti apa contohnya nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kepemimpinan profetik ala Nabi ini juga moral dasarnya adalah Al-Quran. Nah, misalnya soal mengasihi, kepemimpinan yang harus mencerminkan cinta yang tulus. Jadi konsep ini juga penting dalam sebuah organisasi maupun komunitas. Bagaimana seorang pemimpin ini juga mencerminkan itu, mencerminkan cinta yang tulus. Dia punya kepekaan, dia punya kasih sayang terhadap pengurus yang lain. Ini seperti apa? Dan dia punya inisiatif untuk itu. Nah, seorang pemimpin dia punya inisiatif untuk bagaimana misalnya ada pengurus yang tidak aktif atau pengurus yang sudah tidak mau tahu atau apatis dalam berorganisasi. Nah, ini juga penting. Nah, moral dasar dari kepemimpinan profetik ala Nabi ini adalah moral dasarnya adalah Al-Quran. Ya, ini mengasihi. Nah, arah moralnya adalah pemimpin bisa beresiko kehilangan moral dan mengabaikan etika dan tanggung jawab dalam memimpin. Nah, ini juga kalau misalnya metode atau konsep ini juga tidak diterapkan dalam organisasi maupun komunitas, maka yang terjadi adalah pemimpin mengabaikan etika dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Nah, kalau pemimpin mengabaikan etikanya atau mengabaikan tanggung jawabnya, ya kita sudah bisa bayangkan organisasi model seperti itu yang dipimpin atau komunitas model seperti itu yang dipimpin bisa jadi tidak akan lama. Nah, teman-teman, kepemimpinan profetik itu dia berfokus pada penerapan kebijakan yang adil. Nah, jadi pertanyaan, apakah Nabi adil? Nabi sangat adil. Bagaimana misalnya Nabi juga sangat adil dalam kepemimpinan. Jadi tidak melihat latar belakang status agama atau latar status sosial, semua diperlakukan hal yang sama. Misalnya di zaman Nabi tidak hanya ada Islam, tapi ada yang non-Islam. Misalnya setiap agama yang ada di Madinah selain Islam, bicara dalam konteks pembayaran pajak, semua juga harus sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang privilege, atau Islam saat itu sangat privilege di dalam kepemimpinan Nabi. Tidak ada. Nabi berlaku adil dalam memimpin. Nah, kepemimpinan profetik ini fokus pada penerapan kebijakan yang adil, pengambilan keputusan moral dan perhatian terhadap bawahan. Nah, ini
penting sekali, karena teman-teman yang berorganisasi dan teman-teman yang belum berorganisasi, konsep ini penting untuk dipelajari, dan teman-teman perlu, ya istilahnya perlu hatam lah dalam konsep kepemimpinan profetik ini, karena konsep kepemimpinan profetik ini dia bicara sangat adil dalam bicara kepemimpinan. Lalu dia juga sangat bicara soal bagaimana teman-teman juga bisa menemukan soal bagaimana tools kepemimpinan, bagaimana merasakan situasi yang dialami oleh pengurus yang tadi tidak aktif. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada sesi-sesi selanjutnya. Lalu sebagai pemimpin, dia juga mampu menciptakan budaya kepercayaan. Nah, bagaimana teman-teman misalnya jadi pengurus atau jadi ketua, ini juga harus membangun budaya kepercayaan terhadap pengurus yang lain. Karena teman-teman mempercayai teman-teman yang lain menjadi pengurus, itu juga atas dasar apa dulu? Jangan-jangan mereka yang diajak menjadi pengurus ini hanya sebagai pajangan saja, tapi dalam melaksanakan program-program organisatoris maupun komunitas, tidak ada pemberdayaan terhadap pengurus yang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini di sini ada PMI berapa orang ini? Ente juga PMI, Fadi? PMI ente? Aku ragu-ragu apa bilang iya ini. Yang ini PMI juga? Iya. Oh, sih. Nah, jadi seorang pemimpin atau seorang ketua, seorang leader, ini juga harus menumbuh kembangkan atau mendorong adanya mendorong adanya budaya kepercayaan dalam organisasi. Nah, yang berikut kita akan bicara soal ini. Saya hanya sampaikan secara general. Di pertemuan berikut kita akan masuk pada pendalaman, dan kita akan bicara contoh-contoh kepemimpinan seperti apa, termasuk dalam bicara soal kisah-kisah, pengalaman-pengalaman. Dan saya berharap di sesi-sesi berikutnya mungkin teman-teman juga bisa membandingkan metode kepemimpinan hari ini atau realita kepemimpinan hari ini dengan konsep kepemimpinan profetik. Itu kita nanti akan bicarakan pada pertemuan berikutnya. Nah, keunggulan kepemimpinan profetik dalam organisasi itu adalah menggabungkan nilai moral dengan keterampilan profesional. Jadi seorang pemimpin tidak cukup dia punya moral. Jadi seorang pemimpin itu tidak cukup dengan modal moral. Tidak cukup dengan bahwa dia menguasai konsep kepemimpinan, tapi dia juga punya keterampilan profesional. Misalnya bagaimana seni kepemimpinan, dia juga menguasai konsep-konsepnya dan praktik-praktiknya. Seorang pemimpin
Kalau teman-teman ini akan jadi pemimpin organisasi atau jadi pemimpin dalam suatu jabatan, ini juga penting. Jadi moral itu tidak cukup, tapi bagaimana teman-teman punya keterampilan profesional. Nah, yang berikut keunggulan kepemimpinan profetik dalam organisasi adalah transformasi. Jadi kepemimpinan yang transformatif, yang melampaui hierarki. Nah, seorang pemimpin tidak hanya suruh dengar, tapi dia juga belajar untuk mendengar. Sebenarnya apa keinginan pengurus atau apa keinginan para anggota, misalnya dalam organisasi? Karena jangan-jangan apa yang kita sedang rumuskan atau yang sedang kita dorong untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi, ada kalanya itu kepemimpinan atau konsep yang kita mau laksanakan atau kita mau eksekusi itu hanya berdasarkan kesepakatan sepihak tanpa ada pelibatan pengurus lain. Nah, itu juga penting. Jadi teman-teman, kepemimpinan profetik itu ialah kepemimpinan yang harus menginternalisasi 4 sifat utama. Jadi soal pemimpin harus jujur, punya kebijaksanaan, dia punya dia amanah, dia jujur. Nah, dia mampu menginternalisasi 4 sifat utama tadi dan meningkatkan kapasitas spiritual dan intelektualnya. Dan paling terakhir adalah bagaimana memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, baik secara internal, organisatoris maupun kehidupan masyarakat luas. Nah, saya kira ini pengantar awal di materi perdana kepemimpinan profetik, dan kita nanti akan mendalami materi ini pada pertemuan-pertemuan berikut. Di pertemuan kedua dan ketiga kita akan bicara soal seperti apa contoh-contoh kepemimpinan ala Nabi, dan kita juga akan melihat model kepemimpinan hari ini, apakah itu sudah sangat ideal atau menggambarkan kepemimpinan profetik. Apakah kepemimpinan hari ini sudah amanah? Apakah kepemimpinan hari ini sudah sangat komunikatif, atau kepemimpinan hari ini sudah sangat fatana? Nah, ini nanti kita akan diskusikan, kita akan perdalam lagi pada sesi-sesi berikutnya. Nah, sampai di sini sebelum penutup, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi menarik karena kepemimpinan Nabi ini termasuk dari salah satu 4 prinsip, 4 sifat wajib Nabi, seperti amanah, terkait dengan kontonah. Ya. Di dalam kitab Ikhlas waktu itu diceritakan juga tentang kepemimpinan Nabi, yang mana nilai moral, keterampilan profesional dan transformatif yang melampaui hierarki. Ini menarik. Tetapi semakin kesini kita melihat bahwa kepemimpinan yang dijabarkan oleh pemimpin-pemimpin kita itu tidak sesuai dengan kepemimpinan
yang tadi yang seperti apa itu profetik. Sedangkan di sini kita harus menguasai, harus mempunyai moral dan profesional. Sementara ya, tren sekarang yang terlihat di media sosial, pemimpin atau pejabat-pejabat tidak menguasai Pancasila, bahkan itu Pancasila saja nggak bisa dihafal. Undang-undang dasar saja baca pakai teks nggak bisa. Nah ini kan menunjukkan bahwasanya pemimpin tidak bisa menguasai 4 pasal tersebut. Nah, apakah, pertanyaan saya, kepemimpinan tersebut itu bisa kita keluarkan dalam metode apa? Kepemimpinan tersebut itu masih terkait dengan profetik atau keliru dalam profetik tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau yang dilihat hari ini, yang dilihat oleh Ahmad Kadir hari ini, bahwa apakah kepemimpinan hari ini sudah udah termasuk pada konsep kepemimpinan profetik, tentu sangat jauh ya. Kalau kita coba lihat tadi misalnya soal kita mau melihat dari 4 prinsip utama kepemimpinan ala Nabi, itu sangat jauh sekali. Misalnya dalam konteks penanggulangan bencana, misalnya teman-teman mungkin pernah melihat langsung, misalnya yang viral ya, ada salah satu menteri yang datang nanti banjir atau datang pada saat bencana. Tapi kita perlu cek apakah selama ini atau sejak banjir terjadi, apakah pemerintah itu sering mewacanakan bicara soal mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu bagi pemimpin itu belum tidak penting. Mitigasi bencana tidak penting, tapi ketika ada bencana itu sangat penting, karena di sana ada momentum, ada panggung di sana. Cukup dengan modal kamera ente, udah. Biar publik lihat ente punya empati. Tapi kalau bicara mitigasi bencana itu kurang sekali bicara wacana soal mitigasi bencana itu. Mestinya diperbanyak adalah bicara wacana soal mitigasi bencana. Itu juga penting karena seorang pemimpin dia juga harus punya empati soal itu. Dia harus membaca tanda-tanda itu. Anda misalnya teman-teman juga mungkin pernah terlintas dalam beranda sosial media teman-teman, misalnya ada seorang pemimpin yang sudah diingatkan bahwa lokasi ini misalnya sudah sangat parah, wilayah yang hari ini yang terdampak banjir itu sudah diingatkan sekitar 10 tahun lalu bahwa wilayah ini sudah sangat kritis dan butuh pertanggungjawab seorang pemimpin. Tapi ketika diingatkan seperti dia ngeles aja kan, seorang pemimpin itu dia ngeles aja. Akhirnya peringatan atau saran yang disampaikan oleh seseorang itu hanya dianggap angin lewat, dan akhirnya
terjadi adalah malah. Nah, seorang pemimpin kan dia juga harus punya empati. Dia juga harus harus telinga tebal istilahnya kan. Dia harus punya empati, dia juga harus mendengar. Dia juga harus mempertimbangkan masukan. Benar tidak bahwa masukan ini sudah betul-betul, bahwa penilaian ini betul bahwa akan terjadi bencana atau krisis. Nah, itu penting. Nah, seorang pemimpin tidak boleh telinga tipis. Telinga tipis itu ya cukup didengar saja sudah. Dia tidak ada pengaruh ketika seorang pemimpin disampaikan, Pak ini nggak boleh seperti ini Pak, yang terjadi nanti seperti ini Pak. Nah, ada banyak tipikal pemimpin yang seperti itu. Ada banyak. Nah, lalu ketika ada bencana, jarang bicara soal mitigasi bencana. Udah itu jadi panggung. Jadi panggung para pejabat. Nah, saya kira itu. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Rival. Jadi mungkin saya meminta pandangan kan orang kan seringkali menafsirkan bahwasanya sebenarnya kalau menjadi pemimpin siapa saja bisa jadi pemimpin. Yes. Tapi ya tertanam jiwa kepemimpinan itu yang tidak semua orang memiliki. Nah, jadi pertanyaan saya kan konsepnya kepemimpinan ini, jiwa kepemimpinan kan ada banyak. Kita sudah jelas empati, lalu cidik dan lain-lain, bertanggung jawab, amanah. Nah, ketika dia hanya mampu mengamalkan tidak semua, saya seorang pemimpin orang ini, dia mampu melaksanakan satu jiwa kepemimpinan, sementara yang lain dia tidak bisa laksanakan. Yeah. Nah, apakah itu termasuk dalam hal yang merepresentasikan jiwa kepemimpinan walaupun tidak secara keseluruhan? Atau dia disebut sebagai seorang punya jiwa kepemimpinan ketika dia menunaikan semua itu? Ya. Itu kan untuk pandangan. Ya. Nah, jadi pertanyaan Rivaldi adalah bagaimana kalau misalnya seorang pemimpin hanya mewakili salah satu prinsip kepemimpinan. Misalnya soal dia hanya amanah, tapi soal prinsip yang lain tidak. Itu seperti apa? Nah, kalau misalnya dalam konteks organisasi, teman-teman itu kan punya pengurus. Jadi pengurus organisasi itu kan tidak hanya ketua, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apa fungsi dan tugas dari wakil ketua dan wakil sekretaris atau anggota-anggota lain dalam komunitas? Nah, itu jadi pertanyaan. Misalnya, saya ini hanya amanah saja, tapi bicara soal kecakapan saya kurang cakap ini. Saya tidak komunikatif ini. Ini gimana ini? Nah, paling tidak teman-teman kalau hanya mewakili satu prinsip, misalnya soal saya cuma jujur saja, modal jujur. Jadi berorganisasi hanya modal jujur, tapi yang prinsip-prinsip lain itu tidak ada. Itu bagaimana? Nah, tadi saya sudah memunculkan soal bagaimana seorang pemimpin dia tidak hanya modal moral, tapi dia punya keterampilan profesional. Nah, keterampilan profesional itu adalah dia memahami seni memimpin. Bagaimana dia punya keterampilan mengelola organisasi, atau bagaimana dia memberdayakan pengurus. Saya tidak komunikatif. Bagaimana saya menempatkan salah satu pengurus saya dalam organisasi? Itu yang cakap. Oke,
Kan biasanya itu dalam organisasi ada ketua internal, ada ketua eksternal, ya kan? Nah, ketua internalnya apa? Misalnya ketua internalnya adalah, oh ini urusannya kaderisasi. Ketua eksternalnya misalnya soal bagaimana dia membangun jejaring di luar, memperkuat jejaring, memperkuat komunikasi dengan organisasi lain. Oh ini ketua eksternal tugasmu ini. Jadi misalnya sebagai pemimpin yang hanya modal amanah, ya cukup dia membuat saja penjabaran penjabaran pembagian tugas terhadap pengurus-pengurus yang lain, dan itu yang menjadi pijakan pengurus lain dalam menjalankan tugas-tugasnya. Misalnya saya tidak cakap, oke itu itu urusan wakil ketua eksternal. Jadi memberdayakan pengurus itu juga seni atau salah satu keterampilan dalam mengelola organisasi. Jadi seorang pemimpin juga tidak boleh main solo ya, Mas Kadir. Tidak boleh main solo. Main solo itu main sendiri. Oh, single fighter. Mengabaikan pengurus-pengurus lain. Jadi dan seorang pemimpin seperti itu orang pemimpin yang ya kadang juga manipulatif. Dia memanipulasi kepemimpinan. Nah, itu juga bahaya. Ke depan juga jadi omongan lah biasanya itu. Jadi bahan gibah di internal. Ini tipe koordinator ini main sendiri Nah, ini juga mestinya dia juga bagi-bagi dong. Misalnya bagi-bagi informasi. Ya Pak Mas Kadir. Jadi seorang pemimpin kalau dia hanya dia merasa bahwa dia hanya mewakili prinsip dasar kepemimpinan yang amanah. Oke. Tapi ya dia memastikan bahwa dia punya keterampilan profesional dalam mengelola organisasi. Itu penting. Bagaimana misalnya memberdayakan pengurus-pengurus lain. Atau kalau tidak memiliki 4 prinsip dasar ini, ya minimal dia punya empati. Dia merasakan Dia merasakan situasi batin yang dialami oleh pengurus lain. Kenapa misalnya tipe Kadir ini tidak jaga aktif atau tidak jaga pergi di kantor. Nah, ini juga penting ini kan. Atau misalnya ini kenapa anak taman ini pengurus lain ini tidak jaga datang. Mau telepon misalnya tidak jaga angka, mau WA tidak jaga balas. Kalau saya pribadi, kalau kita hanya mewakili satu prinsip, misalnya amanah. Kita hanya amanah. Tapi minimal teman-teman memastikan bahwa ketika teman-teman memimpin itu profesional. Itu saja, profesional. Kalau tidak mampu komunikatif dengan pihak lain eksternal, ya sudah ada wakil ketua eksternal. Atau siapa teman-teman mandatkan untuk berkomunikasi terkait urusan luar organisasi atau komunitas. Itu penting. Dan memastikan misalnya akhlak juga penting ini. Seorang pemimpin juga harus ya punya akhlak dong. Ya kan? Ya minimal ya kelakuan terjaga. Iya toh? Ya sedikit-sedikit agak pencitraan juga tidak masalah. Yang penting dia
terjaga ini barang. Jangan sampai pencitraan baru memang tidak sesuai ini juga kan. Pencitraan juga itu penting, tapi pastikan bahwa tidak ada celah juga kan ini barang. Nah, seorang pemimpin juga lagi-lagi tadi bicara soal bagaimana dia punya empati, kepekaan yang tinggi dalam mengelola organisasi atau mengelola komunitas. Biar apa? Misalnya dalam konteks komunitas di Kapgor, kalau koordinatornya tidak komunikatif, lari ini barang, lari ini anggota lain, atau PMI juga begitu. Nah, jadi pertanyaan, ini PMI anggu hidup mati. Nah, itu juga perlu digali. Ada apa? Misalnya PMI hari ini kok adem-adem ayen, agak dingin-dingin, tidak seperti 2-3 tahun yang lalu, aktif misalnya menginisiasi diskusi. Ini ada apa? Itu juga penting. Atau jangan-jangan PMI hari ini sudah hebat-hebat semua. Ya kalau sudah hebat-hebat semua ya alhamdulillah tuh. Berarti mereka tidak perlu lagi bimbingan atau apa oleh senior kan, oleh senior kadir. Itu berarti Abdul Qadir itu sudah sukses kalau PMI hari ini itu sudah tidak lagi bertanya. Berarti Abdul Qadir itu sudah sukses karena PMI itu semuanya itu di tangan Abdul Qadir. Kalau nggak ada Abdul Qadir ini, tidak ada tangan-tangan Abdul Qadir ini, ya PMI hari ini juga tidak kritis. Oke, saya kira itu teman-teman. Ada lagi terakhir, Mas Kadir, atau ada pertanyaan? Atau ada yang perlu Pak Kadir juga bisa memperkuat materi ini sih. Itu dulu Mas Kadir. Ya silakan. Ya jangan dibawa tekanan ini. Pertanyaan dibawa tekanan juga bahaya. Saya bicara tentang apakah 4 prinsip kepemimpinan ala Nabi ini sekarang itu masih relevan. Iya. Nah, karena kalau saya melihat pemimpin sekarang, terutama saya baca soal Machiavelli. Nah, di era penjarahan itu kan sudah teralih bahwa dalam titik tekannya itu kepada manusia. Ya. Jadi kalau bicara soal Machiavelli sangat bertolak belakang dengan 4 prinsip kepemimpinan Nabi. Ya. Machiavelli itu dia orang yang ateis kalau tidak salah. Nah, dia menggunakan sisi pragmatis terhadap agama. Menurut dia agama penting untuk sebagai mengontrol masyarakat. Nah, dia gunakan itu. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa pemimpin itu harus ditakuti, tidak perlu disayangi. Nah, kalau disayangi, pemimpin itu bisa saja dimanipulasi oleh bawahannya sendiri. Nah, kalau ditakuti, pemimpin itu potensi bawahan itu untuk memanipulasi pemimpin itu lebih sedikit lah. Nah, apakah ada relevansi antara kepemimpinan Al-Masyarakat dan kepemimpinan Al-Nabi ini? Nah, kemudian apakah di zaman sekarang 4 prinsip Nabi ini masih bisa diterapkan dengan situasi sekarang ini? Itu kan. Ya, baik Fadli. Pertanyaan Fadli adalah apakah konsep kepemimpinan profetik ini yang kita coba gali dari kepemimpinan ala Nabi, apakah masih relevan dengan konteks hari ini? Saya menjawabnya adalah sangat relevan. Kenapa? Karena model kepemimpinan profetik ala Nabi khususnya ini masih menjadi salah satu
keharusan, dan itu dalam konteks organisasi maupun kepemimpinan lainnya. Apakah dalam kepemimpinan perusahaan, kepemimpinan komunitas, itu penting sekali. Karena kalau bicara kan gini, bahwa dalam organisasi itu kan punya tujuan, punya capaian-capaian tertentu yang perlu dicapai. Nah, kalau misalnya konsep kepemimpinan ala Machiavelli yang disebutkan oleh ini kan konsep kepemimpinan yang sangat sangat yang nirmanfaat sebenarnya, kalau bisa dikatakan demikian. Kenapa nirmanfaat? Karena satu, pemimpin harus ditakuti. Karena dalam konteks kepemimpinan Machiavelli, pemimpin itu tidak perlu mendengar bawahan. Misalnya apa yang Fadli mau sampaikan, nggak ada itu prinsip. Dalam prinsip Machiavelli itu nggak ada itu. Musyawarah itu nggak ada. Dalam politik saja, Machiavelli bilang tidak ada kawan, tidak ada lawan. Prinsip Machiavellian itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanyalah kepentingan. Bayangin itu, Pak. Yang jadi pertanyaan, apakah konsep seperti itu relevan atau penting? Saya kira tidak penting. Tapi dalam konteks hari ini seperti itu politik kita, ya. Politik kita itu politik ala Machiavelli. Saya bersahabat dengan Fadli, sebenarnya nggak ada istilah bersahabat, tidak ada istilah berteman. Yang ada hanya kepentingan. Udah, kalau kepentingan saya tercapai, saya berteman dengan Fadli, udah selesai juga pertemanan. Apalagi yang gonjang-ganjing hari ini kan, yang agak-agak viral, saya tidak mau bilang kata kuncinya yang mana, itu bisa jadi juga seperti itu. Bayangin misalnya yang berkonflik itu berteman sejak kecil, bersahabat sejak kecil, tapi konflik, Pak. Nah, itu juga sayangkan ya. Nah, jadi nanti jadi pertanyaan, ini gimana menerapkan prinsip kepemimpinan profetik ala Nabi, apalagi misalnya ada prinsip dasarnya soal sidik, amanah, fatona, dan tablik. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman bisa menerapkan ini dalam lingkungan sehari-hari. Apakah di komunitas kah, atau dalam manajemen pesantren hari ini kah, atau dalam organisasi PMII. Bagaimana PMI juga membangun budaya saling percaya terhadap pengurus lain. Bagaimana misalnya komunitas yang lain juga membangun kepercayaan terhadap anggota yang lain. Teman-teman yang nalar kritis juga demikian. Bagaimana juga saling mempercayai. Dan paling penting adalah bagaimana seorang koordinator, seorang pemimpin itu juga memberdayakan pengurus atau anggotanya. Agar apa? Agar anggota, pengurus tadi merasa memiliki organisasi itu sendiri. Dia juga turut bertanggung jawab terhadap organisasi itu. Apalagi kalau saya main solo, Mas Kadit, Dan itu kepemimpinan seperti itu ya kepemimpinan yang tidak sehat. Sahabat almarhum kan, tidak umur panjang itu. Nah, saya kira itu pertemuan kedua kita nanti akan bicara contoh kepemimpinan profetik itu seperti apa, dan kita akan lihat dalam kita lebih melihat
membandingkan konteks kepemimpinan profetik itu dengan kepemimpinan hari ini itu seperti apa. Kita akan lebih mengeksplor itu lebih dalam di pertemuan kedua. Saya kira pertemuan pertama ini saya dicukupkan ya. Kalau masih ada nanti kita diskusikan di sesi ini, sesi setelah diskusi ini ya. Oke, saya kira itu teman-teman pertemuan perdana hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggur lama kita pe materi ini.